Kak Arfi, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Kak Arfi. Kelihatan ya, Bang Suwa, kelihatan nih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan di hari ini. Perkenankan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keterlibatan pengguna dalam sistem informasi. Saya sendiri Rizky Arifyunita dan Kak Leni Agustina. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama akan disajikan oleh Kak Leni Agustina, dipersilakan. Oke, kami dari kelompok 2 membawa judul keterlibatan pengguna dalam sistem informasi. Latar belakang dari judul yaitu dewasa ini perkembangan teknologi terlihat sangat pesat. Sistem informasi yang berasal dari teknologi, informasi juga telah digunakan dalam berbagai sektor, diantaranya sektor pemerintahan, pendidikan, industri, ekonomi, dan bidang lainnya, yang saat ini benar-benar harus menggunakan sistem informasi. Bahkan kini keterlibatan sistem informasi dalam suatu organisasi merupakan suatu keharusan. Hal ini bisa jadi dikarenakan sistem informasi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan berkualitas. Perkembangan yang terjadi pada bidang sistem informasi menyebabkan perkembangan kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dibutuhkannya proses serta kinerja yang berkualitas dalam menghasilkan informasi. Selain itu, saat ini banyak organisasi mengalami kendala dalam pelaksanaan sistem informasi, yaitu terletak pada proses menghasilkan informasi tersebut. Pada proses menghasilkan informasi akuntansi sehari-hari, dilaksanakan menurut sistem yang diterapkan pada setiap organisasi masing-masing dan pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahannya. Contohnya, para pemakai yang belum mengerti cara mengoperasikan sistem sehingga kinerja sistem informasi yang dilakukan belum semaksimal sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak cocoknya sistem yang digunakan di suatu organisasi. Misalnya pada organisasi besar, tapi masih menggunakan sistem informasi yang sangat sederhana. Tidak dapat memenuhi kebutuhan sistem informasi organisasi yang diperlukan perusahaan tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas tadi, maka rumusan masalah yang dapat kami buat yaitu bagaimana keterlibatan pengguna dalam sistem informasi. Next, Arti. Sistem informasi. Gabungan dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan umum. Sedangkan pengertian sistem yang menekankan pada prosedur menurut pendapat Fitzgerald tahun 1981 yang dikutip oleh Serban dan Lippert 2000, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Serban meringkaskan menjadi kumpulan fakta atau data yang sangat berguna. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam organisasi. Sistem informasi memiliki 3 elemen utama, yaitu data yang menyediakan informasi, prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana mengoperasikan sistem informasi, dan orang-orang yang membuat produk, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Next. Siapa pengguna dan pelaku sistem informasi? Pelaku sistem informasi adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan sistem informasi. Pengguna sistem informasi adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi. Lalu, siapa sajakah para pengguna dan pelaku sistem informasi manajemen?
Pengguna dan pelaku sistem informasi manajemen ada 3 kelompok, yaitu manajer pertama, kedua non-manajer yaitu karyawan adalah sumber daya manusia yang merupakan penggerak utama sebuah perusahaan. Ketiga, orang-orang dan perusahaan yang ada dalam lingkungan perusahaan seperti supervisor adalah seseorang yang menangani orang-orang yang memproduksi dan melakukan kinerja pelayanan. Pimpinan proyek adalah orang yang menerima tanggung jawab untuk mengelola sebuah proyek. Dan dilanjutkan oleh Arfi. Baik, selanjutnya keterlibatan pengguna. Dalam pengembangan sistem informasi, baik manual maupun yang telah terkomputerisasi, mengharuskan adanya keterlibatan pemakai, baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pengembangan sistem. User atau pengguna yang terlibat dalam proses pengembangan sistem dapat meningkatkan kinerja sistem informasi melalui penyampaian informasi atau pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari pemakai atau user tersebut. Berikut beberapa pengertian dari keterlibatan pengguna atau pemakai. Yang pertama dipaparkan oleh Nurhayati dan Mulyani, bahwa keterlibatan pemakai merupakan perilaku, tugas, serta kegiatan yang dilakukan oleh pengguna selama proses pengembangan sistem. Yang kedua, menurut Rusmiati, keterlibatan pemakai adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok. Dan yang ketiga, menurut Hajiha dan Azizi, menyatakan bahwa keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi adalah faktor efektif yang berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Pemakai sistem informasi akuntansi yang dilibatkan dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi akan menimbulkan keinginan dari pemakai untuk menggunakan sistem informasi, sehingga pemakai akan merasa lebih memiliki sistem informasi yang digunakan, sehingga kinerja sistem informasi akuntansi dari sistem yang digunakan menjadi meningkat. Berbagai faktor selain kemampuan finansial yang harus dianalisis agar sistem dapat berjalan efektif, salah satunya faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor strategis penentu keberhasilan sistem. Pengembangan sistem informasi yang mengabaikan kesiapan SDM dapat mengakibatkan sistem menjadi tidak efektif, bahkan cenderung kontraproduktif. Dari Mekin dan Guimares. Selanjutnya, hal senada dikemukakan oleh Robe yang menyatakan bahwa kegagalan sistem yang mahal lebih banyak disebabkan oleh faktor organisasi dan perilaku preskripsi atas keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem. Keterlibatan pengguna bermanfaat tidak hanya memperbaiki kinerja teknis dari sistem informasi, tetapi juga mampu meningkatkan penerimaan pengguna dan kemanfaatan sistem itu sendiri. Selanjutnya, analisis yang dilakukan oleh Wang dan Thorne menyimpulkan bahwa partisipasi pengguna mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan keberhasilan sistem. Artinya, dalam konteks tidak langsung, adanya partisipasi pengguna merupakan upaya untuk mencapai kepuasan pengguna agar keberhasilan dalam pengembangan sistem dapat dicapai. Doll dan Deng menyatakan bahwa partisipasi pengguna merupakan faktor penting yang harus dipenuhi. Wawancara, survei, identifikasi kebutuhan pengguna akan dilakukan secara intens untuk memperbaiki kualitas keputusan desain sistem informasi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pengguna yang pada gilirannya akan menyebabkan keberhasilan pengembangan sistem. Selanjutnya untuk kasus ini kami mengambil dari republika.co.id tentang aplikasi sistem informasi rekapitulasi. Jadi di sini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyatakan penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap, disingkat dengan Sirekap, oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 mengalami berbagai kendala. Hal ini dibuktikan dengan survei terhadap 64 responden yang tersebar di sejumlah kabupaten kota setelah proses pemungutan suara ditutup. Permasalahannya, pada hari Rabu 9 Desember ada beberapa waktu untuk mengakses hasil dari perhitungan suara dengan rekapitulasi ini tidak bisa diakses dalam portal informasi itu. Mungkin hal ini juga kendala terhadap Sirekap mobile yang digunakan KPPS. Pengembangan sistem yang diberikan, KPU menerapkan Sirekap di Pilkada 2020 sebagai alat bantu dan publikasi hasil penghitungan suara.
panitia pemilihan kecamatan atau PPK, hingga KPU Kabupaten Kota dan Provinsi menggunakan Sirekap Web dalam proses rekapitulasi di masing-masing tingkatan. Namun, yang disebut Sirekap digunakan ini belum ditelaah lebih jauh. Apakah KPPS berhasil atau tidak? Yang terjadi di lapangan, di sisi lain, ada responden yang menyebutkan KPPS tidak menggunakan Sirekap. Hal ini kemungkinan karena aplikasi Sirekap tidak bisa dibuka petugas KPPS pada hari perhitungan suara atau tidak ada jaringan internet di TPS. Selain itu, mayoritas responden menyebutkan dua kendala yang terjadi dalam penggunaan Sirekap ialah aplikasi Sirekap tidak bisa dibuka dan tidak ada akses internet. Bahkan, ada juga kendala telepon genggam tidak bisa digunakan pada saat proses penghitungan suara. Kemudian di sini dari kasus tersebut, kami langsung saja memaparkan kesimpulan dari yang sudah kami paparkan tadi. Yang pertama, sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi. User atau pengguna yang terlibat dalam proses pengembangan sistem dapat meningkatkan kinerja sistem informasi melalui penyampaian informasi atau pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau user tersebut. Keterlibatan pengguna bermanfaat tidak hanya memperbaiki kinerja teknis dari suatu sistem, tetapi juga mampu meningkatkan penerimaan pengguna dan kemanfaatan sistem itu sendiri. Dengan demikian, berkaitan dengan tadi kasusnya, adapun telah dilakukan BIMTEK dan simulasi aplikasi Sirekap, masih tetap memungkinkan adanya kendala dari penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan sistem informasi. Kendala-kendala dari penggunaan teknologi informasi dalam upaya menghasilkan sistem informasi paling cepat diketahui melalui keterlibatan pengguna dalam sistem informasi. Jika telah diketahui kendala atau hambatan dalam penggunaannya, maka diharapkan penanganan atas kendala tersebut cepat dilaksanakan. Baik, demikian saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ini langsung sesi tanya jawab atau gimana ya, Pak? Sebentar, saya mau review dulu apanya, papernya. Iya, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan materinya. Ada yang saya sedikit di sini. Kalian sebagai untuk memperbaikinya untuk yang nanti semua kelompok, kalian lihat ini ada di pendahuluan, ya, di pendahuluan itu. Kalau dia gini, ya, untuk memahaminya, paper itu tidak perlu ada tulisan yang namanya rumusan masalah tujuannya, ya, karena ini bukan bukan penelitian atau laporan penelitian. Ini paper, jadi semuanya itu dituangkan. Kalaupun ada masalahnya, ada tulisan ada masalah di dalamnya itu dijumpai, itu hanya di dalam pendahuluan saja, tidak mesti harus ada rumusan masalah, tujuan gitu ya, dengan pengumpulan metode pengumpulan. Jadi kalian ya dengan dinarasikan di dalam pendahuluan itu dulu saja semuanya. Jadi termuat di dalam pendahuluan. Yang kedua, nah ini bab 2 itu, tolong di-share dulu papernya, karena saya nggak bisa nge-share kayaknya ya di sini ya. Oke, coba pendahuluan tadi, biar dilihat sama rekan-rekan semuanya dan sebagai pembelajaran semua ya. Untuk ini sekalian kalian belajarnya ini belajar metodologi dan pembuatan tulisan. Di atas, di tadi rumusan masalah tadi itu. Ada nggak rumusan masalah tadi di situ? Di sini masih sama saya masih ada. Nah itu ya. Jadi rumusan masalah tujuan itu nggak perlu ada. Jadi dimuatkan di dalam pendahuluan satu aja, satu pendahuluan. Jadi nggak perlu ada masalah latar belakang seperti itu. Tapi kalau kalian membuat tesis, penelitian atau apa itu mesti ada gitu ya. Itu harus membedakannya di sana.
pembedanya supaya jangan apa. Oke, yang berikutnya masuk ke bab 2. Nah, ini dia bab 2. Judul yang kalian bawa itu apa gitu? Keterlibatan pengguna dalam sistem informasi, Pak. Iya, janganlah dituliskan isi gitu loh. Jadi bab 2 itu tulislah materinya apa, ini materi. Jangan cuma tulis isi gitu. Isi bingung orang nanti isi apa? Isi perut? Siapa kan gitu. Ya. Baik, Pak. Oke, berikutnya bentar tadi mana ya sudah. Berikutnya itu ada di sini, di kasus. Ya, di kasus. Oke, kasusnya ini menarik sebenarnya, tetapi kita tidak tahu kaitannya dengan materi kalian apa gitu. Nah, itu harus dituangkan di sana. Jadi itulah mengulasnya gitu. Kamu kelompok ini masih bercerita cuman hanya kasus yang diambil dari Republika, tapi kasus ini jadi semuanya nanti yang punya kasus dikaitkan dengan materi kita gitu. Jadi diulas gitu. Jadi pembahasannya itu diulas. Nah, kasus ini misalkan ini si tadi kalau saya lihat ada si rekap tadi itu tidak digunakan oleh siapa, apa alasannya. Jadi dikaitkan dengan materi dan teori yang kalian ungkapkan tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini berarti dengan adanya siapa si KPPS tadi itu tidak menggunakan si rekap, kenapa gitu? Jadi diasumsikan gitu. Jadi kita karena kita melakukan itu kita mengasumsikan bahwasanya si rekap ini turun top down gitu loh. Ini langsung dari atas, tidak ada waktu ketika pengembangan pembuatan sistem ini, sistem aplikasi si rekap ini itu tidak ada dilibatkannya si KPPS tadi gitu. Karena dia belum pernah melakukan uji coba, tiba-tiba udah muncul aja sistem ini gitu. Sistem ini sudah dipakai saja dan harus diaplikasikan pada saat pilkada atau hari H pelaksanaan. Jadi itu harus dikaitkan gitu dengan dengan teori yang kalian pakai, materi yang kalian buat tadi. Nah, misalkan yang lain juga seperti itu nanti ya. Kalian kompetensi lah, apa yang budaya seperti apa itu nanti dikaitkan ke sana. Jadi supaya kena gitu. Jadi kalau seperti ini ceritanya kelompok 2 ini terpisah gitu. Dia itu tidak menyatu ke dalam satu artikel itu gitu, dalam satu paper kalian itu gitu. Jadi dia terpisah. Jadi itu yang diulas ya. Jadi harus ada keterkaitannya dengan materi yang disajikan. Berikutnya ada di daftar pustaka. Hanya itu saja ya. Ini papernya sudah lebih baik dari yang kelompok kemarin, yang awal-awal, yang kemarin ya. Lebih baik. Kalau dari sisi poin, dia poinnya lebih bagus daripada kelompok kemarin ya. Tapi ingat ya, ini adalah penilaian pertama. Bukan ini yang nanti saya masukkan ke dalam penilaian akhir semester ya. Setelah ada perbaikan yang saya masukkan nanti. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi ini adalah pembelajaran, jadi saya review gitu supaya kalian paham. Tapi kalau toh nanti pada saat setelah revisi hasilnya juga seperti ini, ya nilai ini yang saya masukkan. Ya. Oke, itu harus dipahami. Oke, sekarang saya rasa itu yang review dari saya. Sebelum nanti saya akan melanjutkan pembahasannya. Ya, pembahasan saya tambahi. Saya minta kepada rekan-rekan yang lainnya untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, siang, sore. Ya, siapa nih? Hardianto, Pak. Hardianto, ya. Oke, untuk kelompok 2, nggak banyak sih. Ini mau nanya ke saya atau ke kelompok? Ke kelompok aja ya, Pak. Hardianto. Ya, Pak. Ke kelompok ya, bukan ke saya dulu. Nanti saya ikut bahas ya, saya tambahkan apa penambahannya. Oke, silakan. Boleh, Pak. Yang pertama aku mau nanya
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akan keberhasilan dari suatu kinerja SIA. Tolong jelaskan secara singkat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada keterlibatan dari pengguna yang merupakan faktor yang dominan yang mempengaruhinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, aku mau nanya, dari faktor-faktor yang poin pertama tadi soal yang aku nanya, adakah faktor yang menjadi paling penting dalam pembahasannya, kenapa bisa menjadi faktor yang paling penting tersebut? Itu aja. Sekian dan terima kasih. Bisa diulang lagi, Bang Hardi? Yang Nah, nomor faktor-faktor apa sajakah dalam keberhasilan? Faktor-faktor apa Pertanyaannya, saja yang soalnya mempengaruhi? sinyalnya Oke. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akan keberhasilan suatu kinerja sistem informasi akuntansi? Tolong jelaskan secara singkat aja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada keterlibatan dari pengguna yang merupakan faktor nominan yang mempengaruhinya? tunggu ya, Bang. Sinyalnya nyangkut-nyangkut. Faktor Bang apa Antot, sajakah yang mempengaruhi keberhasilan ini kerja? maksud pertanyaan kedua ini maksudnya gimana? Keterlibatan pengguna sebagai faktor dominan itu mempertegas iya atau tidak atau gimana ya, Bang? Dalam arti, apakah ada pengaruh dari dominan yang mempengaruhinya, ya atau tidak aja? Itu yang kedua. Diperjelas iya maksud ininya, tolong pertanyaannya itu untuk iya atau tidak, untuk yang mana itu. Saya kurang ini dia. Oke. Itu tadi faktor-faktor itu yang pertama. Lalu yang kedua, oke, nggak apa-apa. Itu lanjut yang poin yang ketiga aja, berarti anggap dua aja. Adakah faktor yang paling penting atau nominan yang mempengaruhinya saja? Itu aja. Mempengaruhi apa ini? Mempengaruhi dari kinerja SIA tersebut, Pak. Tadi Oh, aku masalah minta, kinerja SIA ya? iya, Pak. Oh, oke. Ini ada nggak materi yang untuk membahas materi kinerja SIA? Kemarin ada nggak kelompoknya? Dukungan, kompetensi, keterlibatan, kepuasan, metodologi. Oke. Itu ada keterlibatan, budaya, ada nggak kelompok dukungan manajemen ini? Nggak ada ya? Di catatan saya kok ada dukungan. Kayaknya kalian nggak ada punya dukungan ya? Dukungan manajemen. Nggak ada, Ada Pak. kelompok yang nggak ada ya? Nggak ada. Judulnya ada 6 kompetensi pengguna. Oh, pengendalian internal ya? Nah, Satu ya? pengendalian sistem informasi, Pak. Oke. Ya, berarti ini catatan saya agak selip satu nih. Berarti apa? Yang untuk apa namanya? Dukungan manajemen berarti tidak ada ya? Berarti itu masuk ke pengendalian internal ya? Oke, pengendalian sistem. Oke, sip. Lanjut. Itu aja, Pak. Ya, Itu aja. oke. Ini, Pak. Ini mau langsung dibahas atau buka lagi ya, Pak? Silakan. Oh, Ada yang mau dibahas langsung bisa? satu lagi lah. Boleh bertanya satu lagi, Pak? Ini ya, Kak. Dari sekali dua aja. Boleh. Umi. Ini Apa Kak Umi? yang mau ditanyakan yaitu sistem informasi akuntansi itu kan pemanfaatan teknologi informasi. Meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, masuk pemakai di dalam sistem informasi akuntansi ini. Ya, pemakai atau pengguna ya. Oke. Berapa menit? 3 menit, Pak. 5 menit ya, Pak. Oke. Ya.
Di sini sebelum mereka menjelaskan, saya ada mau sedikit menambahkan lagi masalah materi, ya, materi yang ada di kelompok 2 itu ada kekurangannya, masalah alasan penting kenapa pengguna itu dilibatkan tidak ada muncul di sana. Ya, jadi mungkin itu sebagai catatan. Sebagai catatan, karena itu tidak ada, saya akan share langsung di sini. Saya akan bahas. Sorry, di sini lagi hujan deras, kayaknya juga suaranya nggak begitu apa ya. Tolong hostnya dipindah ke saya. Pi, Iya, iya Pak, bener. Sudah Pak. Sudah, oke. Ya. Ada kelihatan nih? Nampak, Pak? Oke, oke ya. Ini saya masuk langsung slide kelima karena slide 4 dan apa ada slide 3 dan 4 itu ada jawaban yang harus dijelaskan mereka terlebih dahulu. Berhubung di slide kelima saya masuk karena di paper rekan-rekan belum ada ya. Oke. Di sini saya mau menjelaskan ada beberapa alasan penting keterlibatan pengguna gitu ya. Yang pertama itu karena pengguna itu memiliki kebutuhan. Ya, sistem informasi dikembangkan bukan untuk pembuat. Jadi itu tadi. Nanti ada kaitannya sama seperti kasus siapa nih namanya, kelompok yang ini ya. Mereka membuat aplikasi, sistem aplikasi Sirekap tadi itu kebutuhan siapa gitu. Apakah kebutuhan si pembuat sistem atau si pengguna gitu. Nah, disinilah sering gagalnya, ya. Soalnya pengalaman saya melakukan penelitian, ada BUMN yang saya teliti, mereka itu dalam pengembangan sistem akuntansinya, ya sistem seluruhnya, itu sampai 3 kali kegagalan. Setelah saya tanya, kenapa gagal gitu. Ternyata si pengguna itu tidak memahami gitu. Tidak memahami secara detail sistem yang dibuat itu gitu. Sehingga si pengguna tidak serius dalam melakukan atau menggunakan sistem tersebut. Ya. Jadi si pengguna itu tidak memahami itu sistem mau dibuat jadi apa gitu. Ada fitur-fitur yang muncul gitu ya. Ada fitur-fitur yang muncul dalam sistem aplikasi yang dibuat itu tidak dipahami oleh si pengguna gitu. Sehingga itulah kegagalannya gitu. Ya contoh tadi, kita lihat Sirekap. Mereka tidak memprediksi bagaimana si pengguna itu dilibatkan. Kesalahan-kesalahan di dalam kendala-kendala, sorry ya, bukan kesalahan.